Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai ayat 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Topik khotbah kita pada saat ini, Yesus anak Allah dan Raja. Saudara-saudara, nats ini menjelaskan kepada kita semuanya, kepada orang-orang pengikut Yesus secara khusus, bahwa Yesus memilih dan memanggil para murid-muridnya dengan cara yang berbeda. Bisa kita lihat misalnya ketika Yohanes mengajak Andreas, Petrus diajak oleh saudaranya, dan Filipus diajak secara langsung oleh Yesus. Itu bisa kita lihat dalam ayat 43. Di sini bahwa Filipus diajak oleh Yesus secara langsung dengan mengatakan, "Ikutlah aku." Filipus sepertinya kalau kita perhatikan nats ini sudah mengetahui identitas kemesiasan Yesus, sehingga ketika ia bertemu dengan Natanael, Filipus dengan yakin dan tanpa ragu sedikit pun mengatakan bahwa ia telah menemukan juru selamat. Dia telah menemukan Yesus seperti yang dituliskan oleh kitab Taurat dan juga kitab para nabi-nabi. Saudara-saudara, Yesuslah di dalam hal ini yang berinisiatif untuk ditemukan oleh Filipus. Bukan Filipus yang datang mencari Yesus, tetapi Yesus yang mencari Filipus. Bisa kita melihat dan bisa kita menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh Filipus kepada Natanael ditanggapi secara sinis oleh Natanael. Ketika kita melihat dalam ayat 46, nada ucapan Natanael menunjukkan adanya keraguan dan tanda keberatannya terhadap apa yang disampaikan oleh Filipus bahwa Yesus adalah Mesias. Namun Filipus sangat yakin dengan apa yang dilihatnya, sehingga ia menantang balik Natanael untuk membuktikan siapakah yang benar. Saudara-saudara, ternyata Filipus benar bahwa Yesus sendiri mempertegas perkataan Filipus, meskipun dengan cara yang berbeda. Jika Natanael meragukan daerah Nazaret akan menghasilkan orang-orang yang berpotensi, Yesus menyatakan pujian untuk mengungkapkan isi hati Natanael sebagai Israel yang sejati.
ketika Nathanael berprasangka buruk dan mengatakan tidak akan mungkin ada yang baik datang dari Nazaret. Sebab Nazaret ini adalah kota kecil. Ini adalah perkataan sinis yang disampaikan oleh Nathanael kepada Filipus. Tetapi Filipus sungguh sangat yakin dan percaya bahwa yang dilihatnya adalah Mesias, Juru Selamat, Yesus yang telah datang. Maka dengan nada heran dan kaget Nathanael menanyakan bagaimana Yesus bisa mengetahui isi hatinya. Ketika Yesus mengatakan ini adalah Israel yang sejati. Dia kaget. Bagaimana mungkin Yesus mengetahui isi hati daripada Nathanael? Lalu jawaban Yesus membawa Nathanael kepada pengakuan dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga dia mengatakan Rabi. Rabi ini mengatakan guru, dan bisa juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah datang yang diberkati oleh Anak Allah. Yesus adalah Mesias. Nathanael sujud dan percaya dengan itu. Anak Allah dan Raja Israel. Dikatakan dalam ayat 49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Ini sungguh-sungguh bahwa dia percaya setelah Yesus membuktikan hal itu. Ibu bapak saudara-saudara, dari berbagai proses pemilihan ini, kita diingatkan bahwa Yesus memilih muridnya bukan berdasarkan kelebihan, tetapi berdasarkan kemauan dan ketaatan para murid dalam mengikuti Yesus. Bukan berdasarkan latar belakang orang kaya atau orang miskin. Bukan berdasarkan orang pintar atau orang bodoh. Tetapi berdasarkan kemauan dan ketaatan para murid untuk mengikutinya. Saudara-saudara, ketika kita bandingkan ketika Musa dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, bahwa Musa tidak pandai berbicara. Dia berat mulut dan berat lidah. Dan Tuhan memilihnya. Bukan karena dia pintar, tetapi karena dia mampu. Tuhan melihat isi hati manusia. Lalu kita melihat dalam ayat 49 sampai 51, di sini kita melihat dengan jelas pengakuan iman Nathanael kepada Yesus. Ia menumbuhkan ketaatannya untuk menerima dan mengikuti Yesus sebagai murid. Sukacita dan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus, Anak Allah. Dia melihat janji akan penglihatan akan kuasa Allah akan disaksikan oleh Nathanael. Nathanael memang bukan seorang yang mudah percaya. Tetapi ketika Yesus membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Anak Allah, dia adalah benar-benar Raja yang telah datang, Nathanael sujud menyembahnya dan mengakui Yesus. Bu Bapak saudara-saudara, apa yang dapat kita lihat dari cerita percakapan antara Filipus dan Nathanael, antara Yesus juga dengan Nathanael? Kita melihat dalam nats ini bahwa Nathanael bukan orang yang mudah untuk percaya. Nathanael tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena keluarganya berasal dari Nazaret. Latar belakangnya berasal dari Nazaret, sebab Nazaret adalah sebuah kota yang mempunyai reputasi buruk, khususnya dalam hal moral. Mesias yang berasal dari Nazaret adalah sesuatu yang mustahil bagi Nathanael. Tidak mungkin bagi Nathanael. Sebab Nathanael adalah pemuda yang terpelajar. Dan dia tahu banyak tentang hukum Taurat. Namun, kita melihat bahwa Nathanael memiliki sahabat yang baik dan sahabat yang sabar, yaitu Filipus. Filipus yang menjelaskannya kepadanya. Filipus yang memperkenalkan Yesus kepada Nathanael. Oleh karena itu, Nathanael mengakui dan percaya kepada Yesus setelah Filipus gagal mengajak Nathanael
Tetapi ketika Yesus langsung mengajak dan bertemu dengan Natanael, bahwa Natanael percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga dalam hal ini dengan penuh kesabaran dan penuh kasih, Yesus melayani Natanael. Bertolak belakang dengan sikap Natanael yang melihat keburukan asal-usul Yesus. Yesus justru memunculkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Natanael. Yang pertama tadi, Yesus memuji ketulusan hati Natanael. Yang kedua, Yesus menghargai ketekunan Natanael mempelajari dan merenungkan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa dia melihat Natanael di bawah pohon ara. Ini adalah sebuah ungkapan yang berarti bahwa Yesus melihat Natanael sedang bersungguh-sungguh mempelajari Taurat dan menyadari bahwa Yesus sedemikian dalam mengenalnya, sehingga hati Natanael tersentuh. Natanael percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Ibu bapak saudara-saudara, tidak semua orang tahan berhadapan dengan orang-orang seperti Natanael yang kritis, tidak mudah percaya, bahkan cenderung berprasangka buruk. Sering sekali kita memilih untuk menjauhi orang-orang yang seperti ini, karena kita takut disakiti, karena sifat-sifatnya yang buruk. Tetapi Yesus melakukan hal yang berbeda. Yesus melayani dengan penuh kasih. Ia mampu melayani dengan baik karena melihat hal-hal yang baik dalam diri Natanael. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang berkepribadian sulit dan penuh prasangka tidak membutuhkan kata-kata yang luar biasa, melainkan sentuhan sederhana dari hati yang penuh kasih. Itu yang kita lihat dalam nats ini. Sehingga dengan sentuhan kasih, dengan penuh kasih yang diperbuat oleh Yesus, Natanael menjadi percaya dan sujud menyembahnya, dan kini menjadi pengikut Yesus. Maka dalam setiap kehidupan kita juga, supaya orang mengakui bahwa Yesus adalah Allah dan Raja, bahwa kita tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, tetapi bagaimana kita melayani dengan kasih, dengan penuh kasih, dan mengikuti Yesus sehingga orang ikut mengikuti Yesus di dalam hidup ini. Oleh karena itu, ketika kita mengenal Yesus adalah anak Allah dan Raja, maka kita harus juga melayani dengan penuh kasih, dengan penuh iman, dengan penuh percaya kepada Yesus, sehingga orang lain akan tersentuh oleh setiap pelayanan kita, dan orang lain sujud menyembah Yesus dalam hidupnya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa.